Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian, siswa-siswi SMP Kristen Bina Kasih. Apa kabarnya hari ini? Ibu berharap anak-anak kami masih dalam keadaan sehat. Kalau ada yang masih sakit atau dari masa pemulihan, Ibu berharap anak-anak kami semakin disembuhkan oleh Tuhan. Oke, nah untuk mengawali hari kita hari ini, maka kita akan bersatu teduh sejenak. Siapkan Alkitabnya. Siapkan Alkitab ya. Kita buka Alkitab kita dari Kejadian 45 ayat 8 sampai 15. Ibu ulangi lagi, Kejadian 45 ayat 8 sampai 15. Sudah semuanya? Kita akan awali dengan lagu pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepada Engkau ya Tuhan, buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami akan memulai aktivitas kami ya Tuhan. Kami awali dengan saat teduh, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Kita baca ya Alkitab kita dari Kejadian 45 ayat 8 sampai 15. Sudah dibaca semua, sudah diperhatikan ya. Ibu akan baca judul perikopnya, kita akan bersama-sama membacanya. Kejadian 45 ayat 8 sampai 15. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah ditunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau.
Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benjamin anaknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benjamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami, judul hari ini adalah Bebas dari Dendam. Nelson Mandela adalah pejuang anti diskriminasi rasial yang menentang politik apartheid, artinya politik pembedaan warna kulit yang ada di Afrika Selatan. Yang menarik dari perjuangannya adalah Nelson Mandela tidak melakukan balas dendam apapun terhadap rezim yang mendiskriminasi warna kulit hitam. Ketika terpilih sebagai presiden pada tahun 1994, ia justru merangkul musuh-musuh politiknya. Mandela juga mengajak rakyatnya untuk memaafkan apa yang pernah terjadi di masa lalu tanpa harus melupakannya. Kebesaran hati Mandela itu membuat warga Afrika Selatan terhindar dari kerusuhan rasial atau perang saudara. Ia mengupayakan rekonsiliasi agar semua warga Afrika Selatan bersama-sama membangun negeri. Sebagaimana Mandela, Yusuf juga merupakan tokoh yang mengupayakan rekonsiliasi dan tidak menuntut pembalasan dendam. Yusuf yang sangat dikasihi ayahnya pernah dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka iri hati kepada Yusuf. Nah, anak-anak kami, sungguh sangat sedih ya ketika dijual saudara-saudaranya, itu yang dialami oleh Yusuf. Oleh karena itu, meskipun Yusuf sempat menjebak Benjamin dan menuduhnya mencuri, namun ia menggunakan cara itu untuk berdamai dan mengupayakan rekonsiliasi dengan saudara-saudaranya. Ia memang tidak melupakan perbuatan mereka, tetapi ia mengampuni mereka sehingga ia terbebas dari dendam. Anak-anak kami, kita harus belajar kepada Nelson Mandela dan Yusuf untuk tidak balas dendam atas apa yang telah diperbuat, tetapi anak-anak kami tetaplah mengampuni. Mereka mengampuni tetapi tidak melupakan. Dengan mengampuni, beban yang tersakiti dan yang menyakiti akan terlepas. Mereka tidak melupakan kejadian masa lalu, tetapi mengingatnya. Dengan mengingat kejadian-kejadian buruk itu, mereka belajar agar kedepannya tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Untuk anak-anak kami sekalian, Ibu berharap anak-anak kami bebaskanlah diri dari keinginan untuk membalas dendam. Maafkanlah apa yang terjadi tanpa melupakannya. Mengingat kejadian buruk di masa lalu berguna untuk membuka hati agar dapat mengampuni dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ingat ya anak-anak kami, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi Ibu berharap buat saat teduh hari ini dapat menjadi berkat buat anak-anak kami sekalian. Demikianlah saat teduh kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus, Tuhan, kami telah mendengarkan, kami telah membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan,
firman yang sudah kami baca dan kami dengar dapat menjadi berkat bagi kami untuk kami saling mengampuni dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami mendoakan anak-anak kami, jikalau mereka dalam keadaan sakit, jikalau mereka dalam masa pemulihan, Tuhan Yesus tolong sembuhkanlah mereka. Kepada anak-anak kami yang hari ini dalam pembelajaran daring, kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Berkati jaringan, berkati lampu, dan biarlah anak-anak kami dapat belajar yang baik dengan tenang. Berkati juga guru-guru yang mengajar hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak kami. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.